Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Cigu BK. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengenal lebih jauh tentang bimbingan dan konseling. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Terima kasih. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang mengenal lebih jauh tentang bimbingan dan konseling. Kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, serta asas-asas yang terdapat dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik agar mampu hidup mandiri dan berkembang secara optimal. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025 Tahun 1995, bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan yang diberikan kepada peserta didik, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Secara khusus, layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi yang pertama bimbingan dan konseling adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Selanjutnya, fungsi pengentasan. Melalui fungsi pengentasan ini, pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling
yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Selanjutnya adalah asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas dalam bimbingan dan konseling yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Ketiga adalah asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik klien atau peserta didik maupun konselor atau guru bimbingan dan konseling harus sama-sama bersifat terbuka. Keempat, asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan pula masalah yang akan dialami pada masa akan datang. Asas kekinian juga mengandung arti bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Beliau harus mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan yang lainnya. Yang kelima adalah asas kemandirian. Dalam memberikan layanan bimbingan, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Yang keenam, asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan dengan usaha-usaha yang dilakukan. Ketujuh, asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal yang lama bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Yang kedelapan adalah asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek ke individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Selanjutnya adalah asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma negara, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematis, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor atau guru bimbingan dan konseling perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat mencapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Selanjutnya adalah asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien, belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka tugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Dan yang terakhir adalah asas tuturi handayani.
Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara bimbingan dan yang dibimbing. Nah, anak-anak semuanya, itulah tadi video singkat tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Mulai hari ini, jangan takut lagi ya ke ruangan BK. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.